Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang dirahmati Allah, sekedar untuk mengingatkan, mari kita perhatikan firman Allah surat Al-Hajj ayat 37. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Shadaqallahul azim. Daging dan darahnya hewan kurban sekali-kali tidak sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah dia menundukkannya untukmu, agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pemirsa yang dirahmati Allah, tidak lama lagi insya Allah kita akan bertemu dengan bulan Zulhijjah tahun 1444 Hijriah. Dengan demikian, bagi kita yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji masih bisa berkesempatan untuk meraih keutamaan-keutamaan di bulan Zulhijjah itu, yaitu dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Sebagaimana ayat Al-Quran surat Al-Hajj ayat 37, Rasulullah diperintahkan untuk memberi kabar gembira bagi orang-orang yang berbuat baik, yaitu orang-orang yang mengerjakan amal ibadah pada 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah. Nah, di sini saya akan menyampaikan 5 amalan yang Allah cintai berkaitan dengan 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu. Yang pertama, disyariatkan untuk memperbanyak berzikir, bisa berupa takbir, tahlil, tahmid, dan tasbih. Boleh dengan kalimat Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Boleh itu juga. Nah, maka dengan zikir itu yang biasanya kita hanya sebatas habis sholat hanya 33, sekarang mari kita tingkatkan. Nah, yang kedua,
puasa Arafah. Puasa Arafah akan dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah. Nah, maka pada tanggal 9 Zulhijjah kita bisa lebih meningkatkan selain zikir juga ditambah dengan puasa Arafah. Kita lihat di sini sebuah hadis dari Abu Qatadah. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Shaumu yaumi Arafah yukaffiru sanataini madiyatan wa mustaqbalatan. Wa shaumu Asyura yukaffiru sanatan madiyatan." Puasa pada hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah itu dapat menghapus dosa 2 tahun. 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Dan puasa Asyura, yaitu tanggal 10 Muharram, bisa menghapus dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Ahmad. Maka dari itu kita usahakan untuk melaksanakan ibadah puasa Arafah. Amalan yang ketiga yaitu mengagungkan Allah dengan membaca kalimat takbir, tahlil, dan tahmid, atau yang biasa kita sebut takbiran. Di mana takbiran tersebut kita kumandangkan, kita baca ketika mulai masuknya hari ke-10 sampai berakhirnya hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13. Dan yang keempat, amalan yang dicintai Allah adalah dengan melaksanakan ibadah sholat Idul Adha. Yang kelima, menyembelih hewan sebagai ibadah kurban. Dalam suatu hadis diceritakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Mal amalu fi ayyamil ashri afdalu minal amali fi hadhihi." Tidak ada amal di hari ke-10 ini yang lebih utama dari amal yang kita kerjakan hari ini. Maka para sahabat bertanya, "Awalal jihadu, apakah juga lebih utama dari berjihad?" Jawab Nabi, "Walal jihad, ya, juga lebih utama dari berjihad. Illa, kecuali rajulun kharaja yukhatiru fi nafsihi wa malihi falam yarji' bisyai'in." Kecuali orang yang berjihad dengan diri dan hartanya, dan kemudian dia tidak kembali, alias gugur di medan perang sebagai syuhada atau mati syahid. Sahih Bukhari. Dan selanjutnya hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada amal anak Adam pada hari nahar, yaitu Idul Adha, yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla
selain dari menyembelih hewan kurban. Kurban itu akan datang kepada orang yang melakukannya pada hari kiamat seperti semula, yaitu lengkap dengan tanduk-tanduknya dan kuku-kukunya serta bulu-bulunya. Darah kurban itu lebih dahulu jatuh ke suatu tempat yang disediakan Allah Azza wa Jalla sebelum darah itu jatuh ke atas tanah. Oleh sebab itu, berkurbanlah dengan senang hati. Hadis riwayat Ibnu Majah. Berkaitan dengan hewan kurban, maka tidak sah berkurban dengan binatang yang satu rusak matanya, baik itu buta, juling atau kerok, baik sebelah atau dua-duanya. Yang kedua, terlalu kurus, terlalu tua hingga tidak ada gajinya, tidak bersumsum, atau patah tanduknya atau putus telinganya. Yang ketiga, hewan yang sakit, maka hewan yang sakit tidak sah untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Yang keempat, pincang, maka hewan yang pincang, baik itu kakinya satu yang pincangnya atau dua atau tiga, itu tidak sah untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Itulah yang bisa disampaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.